Selamat datang di Brave Stories. Ini adalah stories yang perdana. Jadi untuk seluruh sobat Braves yang lagi menyaksikan kita untuk hari ini, apa kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Walaupun di keadaan COVID-19 ini, kita harus tetap dituntut untuk kreatif dan harus tetap membuat konten-konten dan apapun yang bisa menghasilkan untuk kehidupan kedepannya ya. Dan ini nyambung sekali untuk dengan kekreatifan di dunia entertain. Untuk hari ini kita sudah kedatangan ada teman-teman dari gestar kita, ada teman-teman dari PBF dan teman-teman dari hip hop. Kita kenalan dulu satu persatu. Perkenalkan, nama saya Anggi sebagai Ketua Palembang Beatbox Family. Oke, kalau saya sendiri Mail dari anggota dari Palembang Beatbox Family. Dan saya Nesto, perwakilan dari Palembang Hip Hop Generation, old generationnya kali ya. Iya. Yang tua-tua ya. Melegenda. Jatahnya Iya, udah benar. Ya, itu perkenalan singkat untuk teman-teman, untuk gestar kita di stories yang perdana untuk episode kali ini. Ini ada Anggi sebagai ketua dari PBF Palembang Beatbox Family dan ada Mail sebagai anggotanya dan ada yang dituakan. Tapi kalau Nesto sendiri ini bukan dari PBF ya? Bukan, tapi sedikit banyak tahu sejarah sebelum jadi PBF dan pernah manggung-manggung juga sama ancestornya mereka gitu. Jadi ancestor? kamu jadi bingung. Tapi sebelum kita lanjut untuk pertanyaan-pertanyaan yang bakal ini bisa menjebak untuk kalian, kita mau tahu dulu untuk biografi singkat dari komunitas PBF dulu. Jadi Palembang Beatbox Family itu berdiri dari tanggal 24 Maret 2012. 24 Maret 2012. Berarti 20 tahun belum nyampe ya? Ada 50 tahun ya. Terus apalagi nih? Berjalannya waktu sebenarnya Palembang Beatbox Family ini merupakan transformasi dari komunitas sebelumnya. Jadi komunitas di Palembang ini ada komunitas besar, sebelumnya ada PBA. Ada PBA apa tuh? Palembang Beatbox Asosiasi. Berarti sebelum PBF dulu adanya PBA. Ada lagi komunitas lain yang di kecil-kecil ini. Ada komunitas Po Beatbox. Ada kecil lagi. Ada pokoknya komunitas selain itu. Di Sumsel? Di Palembang. Oh, di Palembang lagi? Jadi pada saat itu tercetuslah mungkin dari masing-masing founder ya. Ingin menyatukan komunitas beatbox yang ada di Palembang. Jadilah Palembang Beatbox Family. Kenapa harus namanya PBF? Kenapa harus PBF? Palembang Beatbox Family. Karena itu tadi Palembang Beatbox Family. Jadi ambil di belakangnya itu family. Jadi biar serasa keluarga. Tapi bukan berarti biar family, biar kalau ngajak nggak bayar, bukan ya? Bukan. Dan ada batasannya. Ada batasannya ya. Bukan. Anggi ini sebagai ketua? Iya, ketua. Ini udah berapa lama untuk jadi ketua di PBF? Sebenarnya untuk ketua mungkin kurang lebih 1 bulan. Satu bulan? Baru. Baru. Berarti masih training ya? Masih training. Tapi pakai lepis ya? Iya, sorry. Oh, baru sebulan? Baru sebulan. Kalau dari Mail sendiri ini godot terus. Biar enak-enak ya. Oke. Dari Mail udah berapa lama untuk gabung di PBF? Dari SMA berarti kisaran 4 tahun. Udah 4 tahun? 4 tahun. Oh, udah 4 tahun ya. Berarti dan prestasi udah banyak sekali ya untuk dari khususnya. Prestasi apa frustasi? Kalau prestasi kita akan pada saat COVID-19 ini ya. Nanti bakal ada saatnya kita tanya itu. Ada sesinya. Ini cara menjebak. Kita tahu lah untuk dunia entertain ini banyak sekali teman-teman yang frustasi ya, termasuk kita-kita ya. Ya, tolong ya, kita minta tolong dulu untuk Brave Palembang ya. Bisa lah. Bisa. Ya, berarti Mail udah 4 tahun ya? 4 tahun.
Kalau berarti Anggi lebih lama lagi dong? Sebenarnya kalau untuk masuk di komunitas Palembang Beatbox Family 2014. Nah, 2014. Kalau untuk belajar beatbox sudah sejak mungkin akhir 2011-2012, tapi masuk ke komunitas Palembang Beatbox Family 2014. Oh, oke. Tema kabinet kerjanya apa nih? Gotong royong, bangunan. Religius. Kan kalau dari Nesto sendiri ini di hip hop. Di hip hop. Oke. Rantingnya ranting rap. Sorry, hip hop ini dia lebih ke komunitas atau paguyubannya atau gimana nih? Paguyuban kayak kuda lumping ya, Bang. Berarti alat motor ada paguyuban juga. Bukan nanti kuda lumping dong. Kenapa harus mengambil Gini, sejauh yang Nesto tahu, sejauh yang gua tahu, sejauh yang saya tahu ya. Jadi hip hop itu kayak pohon dan punya ranting-ranting banyak. Beberapa rantingnya yakni DJing, ada rapping, ada beatboxing, ada b-boying juga kan. Ada sampai graffiti juga di situ, bombing. Jadi graffiti masuk iya, juga? bombing masuk juga. Jadi masuk dalam ranting itu. Jadi pas waktu 2009 pernah kebentuk Palembang Hip Hop Community. Ketuanya DJ Dinan waktu itu. Saya jenderal di ranting rappernya gitu. Anak ranting dalam tahun 2009. dan tahun 2009 itu. Jadi waktu itu memang konsepnya ngumpulin teman-teman yang punya ranting yang sama dalam hip hop gitu. Bikin acara kulturnya bikin acara dan lain-lain. Kalau ada acara selalu digabungin gitu. Tapi di sama Palembang Beatbox Family-nya lebih kenal di acara-acara ya. Oh, berarti dari untuk kayak tadi beatbox, hip hop, graffiti, itu dulunya kumpul. Dulunya kumpul. Oh, kenapa sekarang sudah masing-masing? Masing-masing ranting punya asupan energi yang berbeda. Kalau misalnya yang ranting lebih dekat akar mungkin asupan energi lebih banyak gitu kan. Mungkin contohnya anak PBF asupan energi buat ranting tumbuh terus ada. Tapi kalau rapper ada susah, apalagi DJ setahu saya cuman waktu itu yang DJ Dinan yang mainnya play on di hip hop gitu ya. Dan sekarang banyak DJ tapi nggak main hip hop. Karena DJ juga kan untuk masanya sendiri itu lebih ke diskotik, kayak dia lebih ke dugem, duduk ngenggem kan? Gimana itu? Lebih dari setengah berarti kalau Iya, oh berarti bisa dibilang dari teman-teman ini sudah punya masanya masing-masing. Benar. Akhirnya mereka dan mulai yang bertahan mereka lah. Mereka yang bertahan sampai sekarang. bukan berarti dalam kategori pecah, bukan. Bukan. Tapi membuat untuk biar lebih luas lagi. Seleksi alam. Mana yang lebih bisa menyesuaikan dengan keadaan, lebih bisa bertahan, Beradaptasi. beradaptasi gitu sih. Jadi yang lebih bertahan sampai sekarang ya alhamdulillahnya mereka. Kerennya gitu. Kalau untuk puncaknya sendiri untuk tren hip hop ini di tahun 2009 itu atau ada tahun sebelumnya? Atau malah di depannya lagi? Mungkin 3 tahun belakang dari sekarang mungkin ya. Kalau sekarang lebih ke indie kan. Iya. Anak senja. Padahal rapper juga ada indinya. Ada kan? Tetap nikmati kopi juga kan? Tetap senja juga ujung-ujungnya. Senja juga nggak sih? Senja nggak? Senja. Gitu dong. Oh iya, berarti dari ini berarti kalian tetap ini masih tetap sekontakan, masih tetap kolaborasi. Satu kultur ya. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman beatbox mau pengen diramein ada rappernya, ya kita siap bantu. Gitu juga kalau pas kemarin bikin acara bikin pengen ada angle yang biar nggak ngemosin kan bosan nih kalau rapper terus. 3 jam setengah nge-rap terus kan capek kan. Capek ada beatbox. Apalagi 3 jam beatbox. Agak terkuras liur. Tapi untuk ini untuk selain dari kalian di komunitas hip hop, komunitas beatbox, kalian kerjaan masing-masing sebagai apa nih? Kalau dari dari Nesto ini bener ya dengar kabar katanya PNS. Alhamdulillah iya. Alhamdulillah ya. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya Senin sampai Jumat itu kerjaan utamanya PNS, kerjaan sampingannya hip hop. Tapi kalau Sabtu Minggu biasanya kerjaan utamanya hip hop, jadi sampingannya PNS gitu.
Dosa banget Bro. Jadi nggak masalah COVID. Tapi tapi kalau bisa kita bilang untuk COVID di 2019-2020 ini semuanya kita vakum ya. Terimbas. Terimbas. Sedih jadi hari ini. Sedih. Tapi alhamdulillah ya. Agak sedih. Paling menyelamatkan kita. mengerti. Terima kasih di belakang. Terlihat matahari. Tadi masih redup di situ. Nah, kalau Nesto itu berarti di wali kota ya, bener ya? Iya, di kantor pemerintahan pemerintahan Kota Palembang. Iya. Pemerintah Kota Palembang. Pemkot. Sekda. Iya, di Setda. Ya, udah saya cari tahu semua. Iya. Nah, kalau Anggi sendiri, Anggi sebagai wakil kepala sekolah. Kalian semua ini dari pendidikan. Mungkin Anda sendiri yang tidak berpendidikan. Kuliah masih kuliah. Masih kuliah. Oh, kuliah. Masih kuliah. Oh, kuliah. Anggi di wakil kepala sekolah di Di SMP Bakti Ibu 2. SMP Bakti Ibu 2. Ini sudah pernah tampil di situ? Iya, itu. Di Bakti Ibu ya? Iya, di Bakti Ibu. Di Bakti Ibu di mana itu, Gi? Di perbatasan antara KM 12-13, tapi masuk Kota Madia. Oh, Kota Madia. Berarti udah di Banyuasin. Palembang itu masih. Oh, masih Palembang. Oh, masih Perbatasan. Perbatasan. Di depan pagar Banyuasin. Iya. Di dalam Palembang. Minggat ya. Serius. Wow, perbatasan sekali. Sulit ya kalau di dalam itu udah masuk ke Banyuasin. Kalau di bagian depan pagar. Wah, aneh Itu bagian sekali. di dalam Kota Madia Palembang. Ya, kita masuk ke untuk di pertanyaan selanjutnya. Ini ada untuk informasi kegiatan gathering dari Palembang Beatbox Family. Nah, untuk gatheringnya informasinya itu di mana tuh? Sebenarnya untuk gathering Palembang Beatbox Family ini ada dalam 1 minggu itu sudah dirintis 1 minggu 3 kali kegiatan. 1 minggu 3 kali kegiatan. Oke, walaupun dalam keadaan COVID ini kalian masih tetap jalan. Ya tetap protokol kesehatan. Oke, protokol tetap dijaga. Oh, berarti benar. Berarti tetap dalam artian kreatif tetap harus ya. Benar. Itu 3 minggu tuh hari apa aja, Ngi? Pertama itu hari Rabu. Hari Rabu, oke. Nah itu untuk yang hari Rabu itu showcase. Langsung Showcase. tampil Apa tuh, di Gi? cafe. Oh, Rabu itu bisa dibilang panggungnya untuk latihan. Benar. Oke. Untuk latihan. Oke. Nah untuk sesi yang selanjutnya itu ada hari Minggu itu lebih ke sharing. Oh, Minggu sharing. Sharing. Nah sebenarnya ada acak sebenarnya. Ini Kaca. rutin sebenarnya lebih keliling kafe-kafe yang ada di Palembang. Itu lebih kalau yang tadi tempat latihan untuk apa yang ditampilkan lebih ke skena. Oh. Tapi kalau yang satu lagi sebenarnya untuk ke panggung orang awam lah ngerti ya tuh. Ngerti semua Iya. pendengar. Dan Coba untuk yang hari Sabtu apa tadi? apa? Yang hari Sabtu apa tadi? Ya, kalau Rabu kan showcase. Kalau mereka Sabtu ini seri. Aman dong. Berarti dengerin. Dengar, tetap tahu. Enggak walaupun enggak dengar aku tetap tahu sih. Cari tahu kan. Nggak tahu. Ya, kalau untuk Nesto sendiri untuk kegiatan saat ini yang lagi dijalanin apa? Kebetulan lagi pandemi ya. Iya. Jadi acara-acara biasanya buat tugas kita yang ngeramein dihentikan dulu kan. Tugas kita ini ngeramein nih. Iya. Jadi pas Karena kan keramaian kan susah sekarang. Iya, pas ramenya susah jadi di off dulu ramenya gitu. Jadi acara-acara virtual mungkin masih bisa. Kayak kemarin acara virtual bisa. Oh, berarti virtual tetap ada ngundang rapper kayak gitu? Ada. Kemarin ada instansi yang berawalkan B dan mengakhirkan I. Iya, oke. B dan I. Oke, sebenarnya itu udah dapet sih sebenarnya. Jadi dia bikin acara virtual dan ngajakin rapper juga gitu. Oh, berarti tampilnya dari rumah? Enggak, di acara di Oh, datang ke lokasi. Iya, lokasi. Oh. tapi ditayangin virtual gitu. Tayangin virtual. Dan untuk audiens sendiri? Nggak ada audiens, nggak ada. audiensnya di Nah, gimana ini untuk Nesto dan teman-teman dari PBF? Misalnya kalian diundang nih dalam keadaan itu tanpa penonton, gimana rasanya? penonton itu kekuatan tambahan buat kita manggil. Iya. Karena ketika kita kasih mic, mereka bisa ikut nyanyi. Ini oke, siapa ya? Itu gimana rasanya untuk perbedaannya di normal dengan pandemi ini? Kalau di normal kan bisa rame-ramean, bisa senang-senang, muka orang senang sama kita tuh kan kelihatan gitu kan. Nah, tapi kalau virtual kita nggak bisa lihat. Mungkin mereka nggak view tapi nggak nonton, mungkin ya gitu kan. Sambil makan. Iya, sambil makan. Mungkin. Tapi kalau pas yang sebelum pandemi,
tenaga tambahan, energi tambahan sih. Kenikmatan tambahan lebih tepatnya gitu. Karena ketika ada audiens itu kita bisa melihat dia senang atau tidak dengan lagu kita, bisa menikmati atau tidaknya itu kita tahu. Nah ketika virtual ini bakal bingung sekali loh. Tapi itu pasti terasa beda banget ya. Beda banget. Sangat ya. Iya. Nah kalau dari teman-teman beatbox gimana? Sebenarnya Yang pasti di tabungan. Pasti sih, pasti sih, iya. Karena yang biasanya harusnya Sabtu Minggu harus ya, biasanya wajib ya. Sekarang Sabtu Minggu wajib di rumah. Ya, kalau BBM gimana? sebenarnya hampir sama seperti Bang Nesto. Iya. Pasti itu kendala. Pasti entertain kalau nggak ada crowd lah itu agak kurang memang. Sedangkan crowd dilarang, gimana tuh? Sedangkan crowd dilarang. Aneh ya. Bingung gitu. Ya, tapi ya namanya kita harus tetap mengikuti ya. Iya. Peraturan biar sama-sama lebih aman. Adaptasi. Adaptasi. Bener. Harus Suka nggak suka harus ya. Iya. Nah, untuk mungkin ya kita ngebahas sebelum COVID-19 lah ya, sebelum adanya pandemi ini, kalian kan pastinya sudah pernah melewati beberapa event-event besar. Nah, untuk event-event besar dari PBF yang pernah dilewatin apa aja? Nah sebenarnya untuk event ya kebanyakan kalau di Palembang lebih ke kompetisi. Jadi kompetisi, kalau kompetisi beatbox sebenarnya sejak lama sudah ada. Tapi yang baru aktif itu mungkin dari tahun 2016. Itu 2016. namanya yang rutin, ada yang namanya Musi Beatbox Competition. Itu Oke. setiap tahun diadakan. Oh, itu acara tahunan kalian Iya, yang tahunan. rutin harus diadakan Benar. oleh PBF. Kalau untuk acara lain ada, tapi mungkin penyelenggaranya secara acak. Oh, berarti betul lebih lah. dalam kategori diundang untuk misalnya beberapa brand-brand Benar, besar gitu. iya. Oh. Yang waktu tuh kemarin pernah ada dengan duet sama Saikoji ya? Iya benar. Di Jakabaring ya? Di Jakabaring. Oke. Jakabaring itu agak terkejut ya sebenarnya. Sebelumnya belum ada omongan untuk mengarah kolaborasi sebenarnya. Istilahnya kami cuma pembuka, sudahnya baru Sekoji. Nah, Tiba-tiba? Tiba-tiba, wah itu sih sebenarnya mimpi saya sendiri sih sebenarnya, mimpi Iya. kecil. Pengen lihat Igor secara langsung. Oke. Malah jamming bisa secara langsung. Tuh, memang kadang-kadang kita nggak nyangka ya, menurut kadang kita berawal dari mimpi, Mimpi. akhirnya basah, kadang Basah terjun langsung. keringat. Iya, maksudnya basah kan terjun, perform. Basah maksudnya itu kan, paham ya? Paham. Ya untuk sobat brief paham ya maksudnya. Tolong dibantu-bantu. Klarifikasi. Iya, kita mempermudah teman-teman editor juga ya. Oh iya, jadi nah kalau untuk Nesto sendiri untuk panggung-panggung besar yang pernah dilewati. Mungkin balik ke 2009 mungkin ya. Oke, apa tuh? Sama merek ini. Di street ball-nya gitu kan. Pas waktu saya juara 1 pas edisi yang di sekarang udah jadi PSCC, waktu itu masih lapangan basket tok kan waktu itu. Salah satunya itu, terus apa ya? 4 kali jadi wakil Sumatera Selatan buat rap competition di nasional. Ngisi lagu buat jingle SEA Games. Di Bali performnya, terus apa lagi ya? Oh, Pak itu perform di Bali? Iya, di Bali di depan 11 delegasi negara SEA Games waktu itu 2011. Terus apa lagi ya? Bisa tetap nge-rap sampai sekarang mungkin suatu prestasi juga gua anggapnya gitu kan. Dan sorry, ini awalnya memang dari kecil atau tuh memang udah punya mimpi pengen jadi rapper atau malah nggak sengaja aja tiba-tiba jalan akhirnya ketemu dengan beberapa teman-teman yang satu hobi akhirnya jadi rapper? Enggak. Jadi konsepnya tanpa terduga gitu ya. Jadi pas mulai abis tamat waktu itu, kalau dari masa kecilnya enggak sih, masa kecil di Komering, jadi Asli Komering? influence iya masih asli Komering, influence dari hip hop itu susah masuk. Jadi di sana yang entry cuman lagu Malaysia sama lagu dangdut, jadi nggak ada hip hopnya sama sekali kan kalau kita ambil benang merahnya dari situ. Jadi pas waktu balik ke Palembang itu STM waktu itu, anak STM nih gue nih. Tahun berapa tuh? 99, tamat 2002. Oh, tamat Tamat 2002. 2002. Jadi belum ada juga. Udah tua lah ya, Pak. Pas yang di Akademi Polteknya, Politeknik Negerinya, baru pas habis mau tamat itu rada cinta sama aliran Linkin Park gitu. Linkin Park, Limp Bizkit, Papa Roach. Itu ada nge-rapnya kan, tapi konsepnya ngeband kan. Konsep ngeband pas tamat 2005
itu panggung pertama gue panggung 2005. Nah, kan iya. Tapi konsepnya ngeband tetap. 2005 bisa dibilang terjun pertama kali untuk di dunia entertain. Nah, untuk akhirnya bisa membuat beberapa lagu itu pertama kali lagu Komring ya? Lagu Komring. Nah, itu pertama kali tahun berapa tuh? 2007. 2007. Itu setelah Dan semuanya itu liriknya itu lagu Komring lah. Semuanya kata-katanya Komring. Komring. Ada sih Inggris sedikit. Ada Inggris? Di bridge-nya ada Inggris. Mawat niku-niku gitu. Majolasi. Saya ketahuan itu oke. Mawat niku kiri niku kanan. Niku betul. Agak dibantu ya. Oh, berarti itu 2007. 2007. Dan sekarang udah punya berapa lagu? Air dan Api. Ya, jadi ada konsepnya nih, lagu buat dipublish sama lagu buat di-keep. Oke. Jadi yang dipublish ya tetap digratisin, ditaruh di platform-platform yang bisa diambil gratis gitu kan. Sama ada yang untuk di-keep buat persiapan bikin album gitu. Nggak mungkin dong kita ngejual barang udah digratisin. Iya. Karena kalau ketika sudah gratis kita keluar untuk dijual, nggak bakal lagi. Orang udah punya. Nah. Jadi kalau digabungin semuanya sama yang waktu ngeband 47-48 masih ada di bank laptop. 47 atau 48. Sama featuring sama artis-artis lain juga Oke. gitu. Yang berarti yang sudah dirilis untuk gratisan bisa dibilang itu udah berapa lagu? 15-an. Untuk gratisannya aja udah 15 loh untuk tuh Sobat Briefs ya. Jadi Bisa memang di Repop Nation langsung bisa nggak apa-apa. Iya. Gimana? Repop Nation. www.repopnation.com/rapperbangsat. Tuh. Nah, ulangin. Nggak usah. Tolong jangan menguji ya. Menjebak. Ya, kenapa? Platform yang gratis yang di situ. Bukan, Nesto sendiri ini dikenal sebagai rapper bangsa. Iya. Iya kan? Kenapa namanya terkenalnya dengan nama itu? Waktu itu awal-awalnya Nesto kan awalnya Nesto dulu nih. Nesto itu diambil dari Arnes, nama asli Arnes Dunia Habibi, Nes kan Nesto, TO-nya take off, band pertama gua dulu Don. Iya, take off. Nesto take off tuh dapat tuh Nestonya kan. Abis Nesto ini kayaknya ada hal lain yang perlu dikasih tahu nih di Nesto ini. Nesto siapa gitu, mungkin ada yang belum tahu gitu, makanya dikasih tahu rapper. Nesto rapper. Tapi kalau Nesto rapper kayak ada tanggungnya, kentang gitu deh. Kayak nama Arnes Dunia Habibi kan 3 suku kata, kebiasaan dengan 3 suku kata nih. Iya. Gua tuh kebiasaan dengan 3 suku kata. Jadi dapat yang bangsatnya gitu, bangsatnya itu sebenarnya bisa juga dijadiin akronim sih ya. Singkatan. Tapi gua keep buat gua sendiri aja. Berbahaya nih. Maksudnya Bang Satria gitu. Ya gitu kan maksudnya. Bisa aja kan. Jadi Bang Sato lebih buat mudah diingat dong. Iya. Jadi kalau misalnya Nesto rapper baik-baik kayaknya terlalu pas dilihat orang nggak baik-baik terlalu benar. terlalu Beban. Tapi kalau Nesto rapper bangsa tapi dia baik-baik Iya. itu lebih enak tuh. Iya. Oh, ternyata namanya aja nih yang bangsa tapi dia memang bangsa gitu. Aku telan dulu loh. Padahal harus mulai. Ya aku terima bagus ya lah. Kalian belum ditanya dulu ya? Balik dulu. Saya betul. Lagi. Kami pro di sini. Nah, bukan untuk teman-teman dari PBR, untuk prestasi kalian yang sudah didapat apa aja? Ini kan banyak sekali nih. Benar. Ini apa piala-piala kalian yang beli di Cinde ini? Iya, dia apa aja nih? Sebenarnya ini kami boleh sombong dikit ya? Oh iya, boleh. Ini yang kecil-kecilnya sebenarnya. Oh, ini kecil? Iya, yang besar Nggak ada? agak berat. Oh, oke. Nah, jadi boleh nggak coba dijelasin Gi? Mungkin yang di depan nih. yang berkesan dulu deh, yang berkesan aja deh. Karena kan terlalu banyak ini untuk Ini banyak yang dibawa lebih ke individu. individu. Ini juara satu apa nih? Ini Lomba azan bukan? Bukan, ini Oke, iya kan? ini Makanya bukan. nanya kan? Karena kan nggak tahu kan? Benar. Oh, iya. Sobat Brief juga pasti nggak tahu kan? Makanya kita tanya. Benar. Iya. Ke depan dulu mungkin. Oh, ke depan dulu ini. Kalau ke depan, wah ini Bandung Beatbox Battle. Bandung Beatbox Battle. Berarti ini di Bandung. Di Bandung. Ini Siapa yang dapat? FM Rido namanya, FM Rido. Oh. Bandungnya saya di Tasiknya ya kalau nggak salah. Di Tasiknya. Di Bukan ya sudah. Jangan tahu ini di sekolah. Giliran Anda dulu di ya. agak kurang ajar ya. Iya. Emang dia nggak ambil terus ini. Iya, gimana?
Bandung. Ini prestasi Bukan di dari Tasik ya ini. di Subang ya. Ini di Oh, si Rido ya? di si Rido di Bandung Beatbox Battle. Sebenarnya untuk kelasnya ini sebenarnya kiblat beatboxer yang ada di Indonesia ini sebenarnya di Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa. mungkin dengan juara satunya ini Rido jadi diperhitungkan di Indonesia. Iya, betul. Karena jadi nama Palembang Benar. juga bisa dilirik ya. Benar. Kalau skena beatbox di paling besar itu di Jawa itu Bang ya? Di Jawa. Iya, paling besar itu di Jawa. Dan di Jawa itu tepatnya di kota? Sebenarnya kalau untuk kota sebenarnya ngacak. Oh, Tapi biasanya ngacak. yang terlibat di situ kan Pulau Jawa kan. Sebenarnya ya rata-rata dari Pulau Jawa. Berarti Rido ini termasuk orang lama atau baru? Sebenarnya termasuk baru sih. Baru kan? Iya, belum. Baru lama. Foto Rido kan. Atau kita bawa suruh. Nanti kita tunjukin ya. Nah, tapi Rido orangnya pendiam ya. Sangat pendiam. Nah, gimana itu kalau kayak itu? Pendiam tapi bisa diam-diam menang gitu. Ini dia dua kepribadian sebenarnya. Dua kepribadian. Kepribadian. Oke. Ini ngeri sekali ya dengan dua kepribadiannya. Kenyataannya pada saat keseharian memang Psikopat ya termasuk. jadi kalau kesehariannya memang agak pendiam. Oke. Orangnya santun. Santun. Setiap ketemu orang sujud. Sujud. Beneran seriusan ini. Nggak sujud gitu. Maksudnya lebih ke sini aja. Paling aja. Walaupun nggak ada orang juga tetap. Gila, bukan lagi santun, Mari. Kalau santun. Oke, terus gimana tuh, Ge? Jadi apa prestasi tadi Iya. gitu. Untuk ini di Ini kita banyak, bukan? Kita baru satu loh. Baru satu yang ini. Ini semuanya kita jelasin ya. Semuanya. banyak mungkin. Ya sebenarnya mungkin lebih dirangkum ya. Oh, lebih dirangkum. Kalau itu tadi di Lampung. Di Lampung. Juara Itu Lampung mana tuh? Lampung Baru ya? Kampung. Enggak. Ada Lampungnya, Lampung. Iya, baru tempatnya. Ada. Sama dengan yang namanya sama, Oke. yaitu Rido. 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 Oh, semuanya Rido. Rido juara satu. Lagi naik daun nih anak. Oh, enggak guna-guna kalian ini apa? Nah itu diceritakan. Dari ketua. Ada yang ngatur. Ada banyak. Aku cuma Rido. Apa nih jangan motor Rido ya? Sama-sama. Rido. Lagi jangan-jangan logo PBF kepala. Oke, itu Rido. Yang ini Sebenarnya Ada yang bukan Rido ya? ada yang bukan Rido ya? Iya, kita langsung aja yang bukan Rido. Ada yang prestasi lebih tinggi, malah ini top 4 Asia. Oh, tempat Asia. Top 4 Oke. Asia. Cuman lebih untuk- senior lagi ya? Lebih senior lagi itu di tahun 2017 namanya Vasco. Bang Pasco. Waktu itu ke Jepang ya? Ke Taiwan. Oh, Taiwan. Ya, Oh, salah saya satu tahu ya. mewakili Biar akrab Indonesia. ya. Mewakili Indonesia dengan tag timnya Rafli dari Lampung Iya. dan alhamdulillah top 4 Asia. Top 4 Asia luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman. 4 Asia. 4 Asia. Prestasi paling tinggi lah itu. Luar Prestasi biasa. paling tinggi. Iya, kalau banyak audiens kan Seru. wah, luar biasa. Bisa Dodit. Baca dia. Ya sebenarnya sih banyak. Bantu dong teman-teman. Kan? Ya, kita bisa pakai efek juga. Oh, berarti itu beberapa piagam atau prestasi-prestasi dari Palembang Beatbox Family. Selain itu ada Ada dari yang Palembang juga nih Bang. Ini yang Palembang. Lebih ke Palembang. Tapi pesertanya ada juga yang dari luar. Dari luar. Mungkin dari Lampung, dari luar. Di acaranya itu kita yang garap dari kalian Palembang garap. Family. Dan tapi yang menang dari teman-teman PBF. Masih Wong Dewe. Ada Kalian sekiwit gitu. malah ini agak lucu sebenarnya. Kenapa Agak tuh? lucu sebenarnya. Kenapa? Tunggunan Bang. Tertekan ya sebenarnya. Kan beban aja. Beban itu. Jadi kalau prestasi misalnya kompetisi yang digarap oleh PBF di awal-awal yaitu musim beatbox 2016 malah dari luar yang menang juara satu. Di tahun berikutnya sama ada Oh, dulu yang tahun awal tuh Rafli. Rafli. Nah, yang sekarang jadi peringkat 1 Indonesia mungkin. Iya dia. Rafli ya. YouTube-nya hidup banget ya. Itu hidup banget ya. Luar Dikasih makan terus. YouTube. Dia udah menghasilkan nih. Itu sudah menghasilkan. Duduk lepak-lepuk cuman. Iya, kontennya bagus-bagus kan Itu memang. bagus-bagus. Terus yang Yang kedua mana yang foto rambut? Yang ini juga. enggak, bukan Rafli kan. Rafli itu atau sama Rido juga itu orangnya? Yang apa? Si Rafli itu ialah Rido. Bukan. Rafli Rido namanya bukan? Bukan. Sekarang lagi mencari anggota-anggota Benar. baru untuk regenerasi kalian. Generasi. Gimana tuh?
Sebenarnya untuk open recruitment itu Ada persyaratan khusus kan, misalnya harus ada SKCK gitu. Nggak terlalu ya. Yang penting manusia aja lah bang. manusia. Iya bang. Punya mulut. Sebenarnya untuk persyaratan ya nggak berat sih. Intinya loyal sama komunitas. Iya, punya niat lah dari awal gitu Ada bang. niat. Jadi nggak mesti harus sudah bisa. Cewek cowok boleh ya gitu. Cewek cowok boleh. Kalau bisa sih banyak cewek. Perasaan dulu ada cewek. Ada cewek. Banyak ya. Kalau banyak sih mungkin Relatif lah kalau banyak. Nggak, kalau banyak mau gabung. Tapi kalau masih dikit ya aku bertahan cari dewek bae lah ya. Sebenarnya di open recruitment yang baru ini pada saat belum selesai agak terkejut. Oke. Soalnya masuk 2 hari 16 cewek. Masuk daftar melalui Google Form. Jadi yang ada ngisi data di situ 16 cewek. Semangat basah jadi bibir kami. Jadi mungkin teman-teman yang lain jadi semangat. Kapan hari Rabu tuh? Satu kalau yang Iya, lagi nak ngosong hari ini langsung. Jadi 16 itu datang mereka? Sebenarnya masih daftar isi data dulu. Oke. Oh, jadi gimana tuh Gi? Coba jelasin untuk Sobat Brave gimana caranya untuk masuk ke dari PBF lagi open recruitment nih. Sebenarnya cek dulu di Instagram @pbf_official. Oke. Nanti di postingan terakhirnya itu ada mengenai open recruitment 2020. Persyaratannya sebenarnya yang tadi sudah disebutkan, pokoknya ada niat. Ya, jadi di situ juga ada link bang ya, ada link di situ. Jadi di apa? Isi kuesioner gitu. Tuh, Harus jadi bisa syarat. BTBX ya. Apa tuh? BTKK. BTK. BTK. Coba gimana? coba. Hah? Nggak tahu kan udah. Gimana iya. Agak ngeri kalau bisa ngambil lahan kami ini. Gimana BTK tuh ada tekniknya kan? Dia tuh B apa gimana? B. B dulu Gi. Maksud aku tuh kan iya, satu-satu bener. dulu Gi. Iya. B gimana Gi? B. Ngomong B tanpa E. Ngomong B tanpa E. Tanpa Iya. huruf vokal E. Wah. Agak susah. Mungkin tiap orang itu memang berbeda-beda mungkin cara mempelajarinya. Nggak bisa misalnya. Kalau T? Kalau T sebenarnya ini dibanding teknik yang lain ini Paling mudah. agak mudah sebenarnya. Bagi kalian mudah. Iya. Sobat Brave belum tentu. Ya, tapi Sobat Brave sambil ini ya, sambil Nonton bisa iya, mencoba, sambil mencoba. Ada namanya Tuh. cukup ngomong T tanpa vokal lagi. Tanpa T lagi. Tuh. Udah bisa? Bisa. Kalau udah bisa buat komunitas dong. Kak gimana Kak? Nah ini mungkin di antara yang mulai yang baru biasanya agak susah. Oh, ini yang paling susah. Agak susah. Oke. Ini isep ke dalam K. Misalnya keluar, ini isep ke dalam. Iya. Ya Allah. Di situ biasanya detik-detik anggota BBF yang baru pengen keluar. Gitu. Bukan Jadi dia berarti jangan ajarin dulu yang K-nya. Jadi BT aja, BT terus. BT. Iya, udah. gimana ulang tadi Kak? Oh. Oke. Kalau gabung gimana BTK? Simpel ya. Iya. Asik. Simpel itu simpel. Sebenarnya untuk teknik beatbox banyak, tapi paling tidak ada 3 dasar ini yang kita. Iya. 3 dasar. BTK itu. BTK. Dikit ya untuk 3 dasarnya itu 3, tapi kalau untuk yang lain banyak. Apalagi sekarang efek-efek mungkin ada orang yang menciptakan efek baru. Itu jadi perkembangan sekarang untuk efek-efek beatbox Makin banyak banget. Ya, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini ribet sih. Ya, tapi balik ke Anggi tadi langsung daftar ke Google. Nanti kalau ada di postingan itu sebenarnya ada linknya di situ. Terus kalau nggak mau susah, barcode itu di scan Nah, gitu. kalau mau aja. datang langsung boleh gitu. Misalnya pas lagi kalian showcase di hari Rabu. boleh. Nah, gitu. Boleh juga bisa. nggak masalah. Gitu aja sih lebih enak kayak gitu ya. Iya, Itu tadi menjaga protokol tadi. Oh. Iya. Benar. Asik. Asik aja. Enak. Tapi nggak apa-apa lah ya, tetap jaga protokol, tetap pakai masker, tetap pakai hand sanitizer taruh di muka ya. Sebelum ngomong dikumur-kumurin. Iya bersih. Ya hilang kuman dan hilang nyawa ya. Bersih gitu. Ya untuk Nesto, untuk pertama kali merintis dan akhirnya sampai bisa dibilang punya nama untuk di Palembang sendiri. Ini gimana?
Iya, perjuangan sih buat konsisten itu yang paling berat sih ya. Iya, bikin konsisten. Jadi angkatan 2005 yang udah sama ngeband yang nge-rap udah nggak ada lagi sampai sekarang. Nggak ada lagi yang nge-rap masih sampai sekarang. Dulu rame banget. Dulu konsepnya ngeband. Iya, ngeband Jadi ya, ngeband ada yang aliran. Waktu itu ada kompilasi Stasiun Mimpi kalau nggak salah, ada nggak sih? Lintingan-lintingan Stasiun Mimpi. Itu 2004 launchingnya, 2005 pas. Jadi pas Nesto mulai 2005 udah ada yang nge-rap model-model Linkin Park gitu kan, Limp Bizkit. Iya. Dan sampai sekarang udah nggak ada lagi yang zaman itu. Dan buat tetap konsisten itu sih kayaknya kunci pertamanya keluar dari band sih kemarin. Soalnya kalau masih ngeband udah nggak ada lagi Nesto yang sekarang, udah nggak ada lagi. Pas waktu itu pas udah Nesto ngelihat udah banyak orang baru, udah ada aliran baru, genre yang Limp Bizkit udah nggak ada peminatnya lagi. Nah, Nesto harus bikin sesuatu nih, gitu kan. Pas waktu itu langsung bikin, harus nge-rap sendiri nih, harus konsep solo, harus konsep solo. Itu di waktu pertama kali Nesto terjun di rap di Palembang itu udah ada atau belum? Yang nge-rap pakai konsep ngeband udah ada. Oke. Tapi yang solo sendiri nggak ada, nggak ada. Oh, nggak ada. berarti bisa dibilang pertama. Pertama di kalau Palembang. solonya, iya. Itu zaman-zaman Linkin Park itu kayaknya. Iya. Pas waktu itu udah turun gaungnya Linkin Park, Limp Bizkit, Vaporus dan lain-lain. Nesto konsep solo rapper gitu kan. Jadi ke Jogja dulu sebelum ke Solo kan harusnya kan. Tapi jadi langsung bikin beat, konsep, terus ide tercetus pertama kali itu harus ada yang gua guide nih, harus ada yang gua sentil. Makanya gua langsung bikin yang komring Itu ya. Jadi paling enggak gua tuh ada apa sih ya, alasan orang buat ngajak Nesto manggung tuh karena dia itu Udah ada bukti dulu lah. Betul. Jadi masuk ke ranah pemerintahan waktu itu, belum PNS loh, Dot. Belum PNS. Ranah pemerintahan, acara-acara kebudayaan, wakil-wakil, karena angle yang rap bahasa komring tadi. Iya. Tapi Nesto Membawa daerah ya. Iya, tapi Nesto nggak mau di Nesto itu adalah rapper yang berbahasa daerah, nggak mau. Makanya Nesto bikin lagu-lagu lain yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Jadi marketnya lebih luas. Tapi setelah ada yang kita sentil dulu nih. Jadi kuncinya harus ada yang kita sentil dulu biar bisa kita bertahan. Bisa Gitu. dibilang kita harus ada bukti dulu karya. Iya. Jadi untuk teman-teman ngikut tuh baru bisa. Kalau kita memang belum punya karya sama sekali, ya kayak siapa kau nak melo. Iya, kalian iya belum ada bukti tiba-tiba ngajak tapi ya kita mau kemana nih tujuannya? Oh iya. Di nextin aja dulu. Bisa. Nah, kalau dari teman-teman PBF dari awal pertama kali merintis terus akhirnya kalian udah punya Gatel-gatel masa. biasanya. Merintisan. Gimana? Untuk itunya Ya, pasti, dari awal itu. pasti ada yang namanya Lagi, pasang Oh iya. Yang ini Buka dulu, Pak. Ini puasa. Puasa ya? Ya, minum. Oh, enggak dari minum. Ini makan lah. Santai. Tapi kalau untuk ngerintis itu Bang, kita kan dari 2012 24 Maret ya Bang ya. 2012. PBF berdiri lah gitu. Ya, sejak dari 2012 sampai sekarang ini kan pasti ada pasang surut gitu Bang ya. Iya. Nah, pasang surut itulah yang ngebuat teman-teman di Beatbox ini generasi-generasi kami itu makin kurang, makin nambah gitu kan. Nah, jadi kan timbullah jadi kata Bang tadi itu apa tuh Bang? Harus seleksi alam. Jadi kan yang harusnya ada 10 kita. Oh, gini seleksi alam ya. Oke, aku mau pahamin dulu. Ini teman-teman ternyata Beatbox. Ya, jadi untuk untuk sobat Brave, teman-teman Beatbox. Nah, tuh ya. Jadi ada seleksi alam maksudnya. Maksudnya gitu. Verbal lah itu. Iya, komunikasi. Jadi ada seleksi alam, jadi yang seharusnya kita generasi itu ada 10, jadi makin berkurang, Iya. akhirnya cuma ada 1 gitu. Jadi yang sepenuhnya gitu, yang masih ada di sini, kayak misalnya ada FM Rido gitu kan, ada Lucky. Ini kan orang-orang yang sudah ada dalam posisi seleksi alam gitu. Iya. Jadi akhirnya ya Orang-orang yang terpilih lah bisa dibilang ya, yang untuk bertahan. The one. Itu apa nih, hampir sama seperti Bang Nesto tadi.
itulah harus berkembang. Dengan harus ada pikir ide kemana ini ide Jadi kemana. kalau mantap stuck begitu biasanya Agak susah. bubar stop Bubar. komunitas. Kecuali sikap bang, Apa tuh? ada cewek. Ini. Nah, Mail kan Curhat, lebih ke curhat ini. Mail dulu awalnya merintis jual ayam kan justru. Masih tinggal di Malaysia. Covid bang, berani bang pasar sepi. Ya bukan itu anak 2 ya sekarang ya. Ya. Nah, kalau anak sendiri ini kalau seandainya pengen jadi rapper, ini disupport banget gak? Saya nggak pernah ngajak. Nesto tuh takut di dunia hiburan ini, dunia entertain, tidak semua orang bisa ngehandle godaannya. Iya. Iya, it's a great temptation kalau gua anggapnya gitu sih. Jadi godaannya terlalu sangat berat dan walaupun dia nanti pengen jadi rapper atau nanti jadi rapper, bukan Nesto yang ngajarin, bukan dia. Biasanya kan kalau ini kan turun temurun bisa dibilang. Kalau bapaknya rapper, nanti anaknya bakal disupport untuk jadi rapper. Mungkin diarahkan. Kalau seandainya mau, bukan belajarnya dari bapaknya. Wah, Memang kayak Nesto kan nggak ada yang ngajarin, tiba-tiba jadi rapper kan. Orang tua nggak ada yang ngajarin buat jadi anak jadi di dunia hiburan. Nggak usah hip hop dulu deh, yang hiburan deh, yang di performing art dulu. Nggak ada yang ngajarin, nggak ada di kakek, dari ayah, dari ibu nggak ada, tapi tiba-tiba bisa ya berarti udah ditujukan memang dari lahir, kayak perjanjian di awal sebelum dilahirkan kan gitu kan. Lu nanti bakal lahir jadi rapper, mau nggak? Mau gitu kan. Gitu kan. Iya, Berarti udah kayak gitu, nggak bisa udah kodar dan kodar kan, nggak bisa di setting. Dan Nesto nggak mau kalau mereka nanti jadi masuk di hiburannya gara-gara Nesto. Kalau mereka memang udah arahnya ke sana, terus pilihan mereka. Silakan. Iya, gitu. Silakan ya. Tapi kalau misalnya diajakin berarti udah diarahin kan, dong. Iya. Iya. Oh, ini beda nih. Biasanya kan beberapa orang tua tuh kan kadang kalau sangat support sekali biasanya kalau dia bapaknya pekerjaan apa tuh biasanya anaknya Mungkin di pekerjaan bapaknya yang lain aja yang jadi PNS-nya. iya. Itu yang kultur dari Indonesia ya. Sangat disukai oleh mertua. Apa nak Gabi? PNS. Oh iya. Sudah jadi. Langsung Iya. Gabi apa? Rapper. Apa rapper? Balik kok. Mau sih. Cowok anak tuh rapper apa dia? Nah, di dapur kan ngomong belakang tuh kan. Bersama-sama. Kalau untuk teman-teman Palembang Beatbox Family sendiri ini untuk puncak kejayaannya itu kapan? Lebih tepatnya ya tahunnya. Tepatnya. Sebenarnya di sebelum pandemi yaitu Oke. di bulan 2 itu Februari Make the Extraction sudah merencanakan, setelah acara Make the Extraction sudah Oke. merencanakan acara atau kompetisi tingkat nasional. Tingkat nasional. Dan mungkin ada kemungkinan mengundang juri-juri yang dari luar. Oh, Ya, jadi masih sama Braves Palembang. Wah, Ini yang silar banget ini. Iya. Yang silau-silau banget ini. benar. Oh, tapi harusnya kalian jalan itu ya? Harusnya. Oke. Rencananya sebenarnya kalau kemarin tuh di akhir tahun. Tapi karena pandemi ya. Ya, tapi mudah-mudahan lah ya. Bentar lagi kayaknya udah selesai. Ya usah rencana lagi sebenarnya. Pandemi Biar lebih selesai, pakem iya. ke depannya mungkin dibuka. Ikat ya terus. Kita coba untuk persilakan untuk teman-teman dari Palembang Beatbox Family dan Nesto untuk perform. Lupakanlah saja, kita tak mungkin bersama. Dicoba berulang kali, tetaplah
Kadang merasa hidup di bumi sebatang kara, ingin dan hasrat tak bisa sama. Entah kenapa haruskah ku lempar koin untuk tentukan benar salah, atau tusuk leher sendiri agar semua terlupa. Terlalu pagi itu pastikan kadar diri, merasa hebat padahal skill belum mumpuni. Coba berkaca lihat diri lebih teliti, hanya sebutir pasir di luas samudra mimpi. Rentetan murka hadir jelas di depan mata, sunyi senyap sepanjang jalan yang ada. Ego diri memuncak saat tak ada percaya, bingkai hatiku rontok ulahmu yang tak coba jaga. Andai kau tahu betapa ku puja rasa ini, jatuh bangun kau aku setia temani. Tapi rasa kecewa retakan semua mimpi indah. Terima saja air dan api memang jelas terpisah. Lupakanlah saja, kita tak mungkin bersama. Dicoba berulang kali, tetaplah begini. Kau air dan ku api. Kau air, ku api, sejenak bersatu dalam harmoni. Walau di alam nyata takkan pernah terjadi bersama, hanya kan timbulkan luka yang baru. Meskipun pahit, terima saja toh langit tetap biru. Masih berdiri kedua kaki tetap menopang hadapi hari. Petir guntur bukan penghalang, tapi selama rasa asa masih melekat, kan ku gapai bintang itu yang kan kau lihat. Hidup bagaikan coretan di atas kertas, jenis cinta apapun kau pakai tetap membekas. Tak ada sesal karena ku pernah mengenalmu, jadikan alasan kita untuk membuka lembar yang baru. Ku tatap langit, bebas lepas tanpa intrik. Ini yang ku harap di hidupku, jalur spesifik. Jika memang lembarku habis, tak bersisa, ku harap masih ada asa walau bukan cinta. Lupakanlah saja, kita tak mungkin bersama. Dicoba berulang kali, tetaplah begini. Kau air dan ku api. Iya, tepuk tangan luar biasa ya untuk Nesto performnya. Tapi kalau perform yang bisa dibilang untuk perform solo, ini udah biasa ya? Sekarang tinggal Malang sama bukan. Maksudnya bukan solo tempat, bukan. Anak melucu belum coba aku lah Jo. Ya, tapi kalau perform solo kan udah biasa sekali untuk Nesto. spesial buat acara ini. Jadi Iya, kalau misalnya virtual juga udah pernah ngelewati. udah. Gimana kalau kita tantang ya? Dari Sobat Brief juga mau menantang untuk kalian Spesial buat kolaborasi. acara kita perdana ini Spesial ya. dong. Oke. Spesial. Bisa nggak kolaborasi Nesto dengan Palembang Beatbox Family? Kolaborasi. Kita coba ya. Oke. Lagunya bebas. Terserah kalian mau atur lagu. Iwake berarti. Iwake. Bebas lepas. Iwake. Bukan. Oh, Kambang Iwai. Bukan ya? Oh, beda ya. Oke. Boleh dong tepuk tangan untuk Nesto dan Palembang Beatbox Family. Cek. Present dulu, kayak biasa-biasa anak-anak beatbox presentnya kayak gimana? Alright, Palembang Beatbox Family, let's go. 1, 2, 3 lirik mulai bercerita, membuka jati diri tanpa harus bersembunyi. Hitam bilang hitam, putih bilang putih. Jangan ragu berdalih, jangan takut tersisih. Redam semua dendam, simpan dalam hati. Kikis semua hasrat, biarkan tersirat. Nantikan saat emosi datang terlambat. Imaji berkarat, otakku pun mengeras padat. Kadang hati memang tak dapat berbicara, tapi hati kadang memberikan pertanda. Saat otak tak lagi bisa untuk menjawab, sudut ruang hati memberikan inspirasi. Semua yang berawal pastikan berakhir. Saat satu menghilang, 1000 kan terlahir. Ikuti alur waktu bagai air mengalir. Jangan coba melawan, semua telah tertakdir. Yo. Luar biasa penampilan dari Nesto dan Palembang Beatbox Family. Wah, luar biasa. Mereka ada collab-collabnya gitu. Tetap bisa ya. Aduh, jadi untuk Sobat Brief, apakah kalian bisa juga? Silakan kalian coba atau silakan bergabung dengan Palembang Beatbox Family. Kita balik lagi dengan teman-teman Palembang Beatbox Family dan Nesto. Ini ada pertanyaan-pertanyaan titipan. Wow, titipan. Pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Brief. Ya,
Serius nanya, gendang telinga itu masuk kategori alat musik atau bukan? Gendang telinga itu termasuk kategori alat musik bukan? Nesto juga boleh deh jawab. Boleh ya. Karena ini kan masih berhubungan dengan Iya, musik. Kan? Dan masih komedi ya. Masih. Maksudnya pernah nggak waktu nge-rap pakai kan biasa laptop. Nah ini pakai gendang telinga. Gimana? Kalau menurut Nesto sih itu apakah termasuk alat musik? Iya. Sudah pasti iya. Itu tuh masuk ya? Karena dari bentuknya kayak gendang. Ah, Kalau oke. nggak percaya coba lihat. Oh iya benar-benar. Kotor. Nah, kalau gendang telinga kalian misalnya mungkin pecah, ganti gendang jimbe ya bisa. Iya. Ganti gendang jimbe. Jadi kalau ketika kalian dengar suara uang, reggae nih cak itu. Pastain aja. Bagus. Bagus pertanyaan. Terima kasih untuk Kreatif. Iya, sobat Briefs ya, pertanyaan-pertanyaan. Cari pertanyaan lagi yang lebih nyiksa kami ya. Ini pertanyaan, ini kayaknya cewek nih. Dari Sepsi _ Izin nanya Kak, kalau komunitas kita sulit dikumpulin buat gathering, apa iya caranya kita harus nahan napas selama 6 jam biar anggota komunitas pada kumpul? Jadi misalnya ini punya komunitas dari hip hop, dari PBF, susah kumpul. Jadi pengen nyuruh kumpul, kita harus nahan napas selama 6 jam. Terus kayak kumpul galau kawan. Mati. Sudah bikin Apa tuh? Saya juga ada yang lebih mudah. Apa tuh? Omong ke B. Ada yang ulang tahun jago. Pasti datang gak lo? Makan, traktir. Kalau lokal gratis sih biasanya datang ya. Iya. Termasuk lokal lemah. Kalau urusan lambung tuh pasti lagi. Mana. Omong ke B ada yang ulang tahun. Gak usah nggak sampai 6 jam. Oh, iya. Nggak usah. Iya, itu benar. Jadi siapa tadi untuk safety _ Solusi. Iya, tadi. daripada Anda menahan napas 6 jam, mati, belum tentu juga kawan kumpul. Belum tentu. Intinya juga sama. Iya, kawan juga belum tentu kumpul. Gitu lah ada kati, jadi percuma ya. Sia-sia tadi. Sia-sia benar. Ya kita sekali lagi terima kasih untuk Anggi, terima kasih udah main ke Brief untuk di stories pertama ya, perdana. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya, terima kasih untuk Sobat Briefs juga yang sudah menyaksikan kita untuk di stories yang pertama, dan pastinya bakal ada story-story selanjutnya, dan tetap untuk menyaksikan dari Briefs Stories. Sempoa.